Kok bisa? Harusnya kan semakin banyak dai, semakin banyak guru, ustadz yang mengajarkan ilmu agama, apalagi tentang akhlak, harusnya nilai umat ini semakin bagus. Ini karena kurang niat baiknya kita untuk melakukan sesuatu baik, perbuatan tersebut taat kepada Allah Subhanahu wa taala maupun nilai muamalah berurusan sosial dengan orang lain. Tapi kalau sudah didasari dengan niat solihah, niat hasanah, insya Allah kita akan dijumpakan oleh Allah dengan jalan yang mudah, jalan yang baik, jalan yang lurus. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adadana fi ilmi la salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli daratin alfa marrah amma ba'd. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatid sesepuh Jam'iyat Al-Muhsinin, baik kepada almarhum yang sudah mendahului kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa beliau, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dikumpulkan dengan orang-orang saleh di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita masih berada di bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan di mana diturunkan rahmatnya dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Oleh karena itu kemarin sempat kita semua membaca doa akhir tahun dan juga doa awal tahun yang insya Allah dengan keduanya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang membaca doa tersebut, maka insya Allah dosa selama setahun penuh sebelumnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan amal baik kita semuanya dan juga tabungan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada rahmat Allah dan juga maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam bulan Muharram ini kita diajarkan untuk menata niat kita kembali. Menata niat untuk menjadi pribadi yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena disebutkan niatul mu'min
khairum min amalihi. Niatnya seseorang yang mukmin, beriman kepada Allah, itu lebih baik di sisi Allah bagi dia daripada amal perbuatan. Kenapa seperti itu? Karena kalau orang beramal kebaikan, beribadah kepada Allah maupun muamalah tanpa didasari dengan niat yang baik, niat yang bersih, maka amal tersebut seakan-akan tidak ada nilainya. Digambarkan seperti burung yang terbang tapi tidak punya sayap. Begitulah amal seseorang yang tanpa didasari dengan niat shalihah ataupun niat hasanah. Dikatakan fasahhihin niyata qablal amali wa'ti biha maqrunatan bil awwali. Sebelum kita beramal itu diajarkan untuk niat dulu. Nata niat. Bagaimana nih kita ini bisa melantunkan niat di dalam hati, menata niat di dalam hati supaya amal kita menjadi bagus, supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ada pertanyaan loh, kalau orang tidak bisa niat bagaimana? Percuma lah kita beramal, percuma kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jawabannya cuma satu. Oleh karena itu, man lam yakun ya'lamu dza falyas'ali man lam yajid mu'alliman falyarhali. Kalau katanya Al-Qur'an fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan nyari jawaban sendiri. Kalau tidak tahu ilmunya, tanya kepada orang yang mengerti ilmu. Makanya kita dituntut belajar, kita dianjurkan, bahkan diwajibkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tulubul ilma minal mahdi lil lahdi, talabatul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi seseorang muslim. Tidak ada alasan, tidak ada uzur. Apalagi di kehidupan kita yang ada di negara, di tempat, daerah yang mana banyak para ulama yang mengerti ilmu syariat. Di situ al-ilmu dari kata-kata ilmun. Ada kalau orang yang pernah mondok belajar nahwu sorof, nahwu itu ada al-ma'rifat. Artinya kalimat suatu tanda yang dipergunakan untuk kalimat untuk mengetahui isi kalimat tersebut gunanya untuk apa. Bukan sembarang ilmu, tapi al-ilmu yakni ilmun syari'atun, ilmu syariat yang membimbing kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, membimbing kita untuk bisa beribadah dengan baik sehingga amal perbuatan kita ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar karena tidak mungkin orang ini bisa memiliki ilmu tanpa belajar. Ya, falaisal mar'u yuladu aliman walaysa akhu ilmin kama huwa jahilan. Ta'allam, belajarlah kalian, khususnya orang yang dekat sama ulama, hidup di daerah banyak ulamanya, orang yang mengerti syariat, belajar, jangan tidak belajar. Apalagi sekarang zamannya media sosial ya, banyak di YouTube, di Facebook, di Instagram maupun di TikTok itu ustadz da'i yang berlomba-lomba fastabiqul khairat, membuka sarana jembatan untuk berdakwah, mengajari orang yang tidak tahu supaya tahu. Nah, kita kan tidak repot, punya media sosial digunakan untuk yang kurang bermanfaat. Maaf, bahkan bukan untuk hal yang kurang bermanfaat, bahkan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sering kita lakukan, sadar maupun tidak sadar.
Padahal fungsinya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman yang seperti ini gampang sekali. Kita bisa bayangkan dulu belum adanya zaman media sosial, orang cari ilmu itu harus keluar dulu. Jauh pergi dari rumahnya berkilo-kilo bahkan bermil-mil. Tujuannya untuk apa? Hanya untuk mencari guru. Nah, dia tidak males. Karek buka HP ini, cari di YouTube dai yang bagus yang ngajarkan ilmu syariat, ndak nonton Doraemon. Habis itu ngelihat yang joget-joget. Nah, ini keliru semuanya. Nah, kembali ke niat, belajar yang baik untuk mengetahui bagaimana caranya niat yang betul. Karena kalau orang beramal tanpa didasari dengan niat, seakan-akan amalnya ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan sama Imam Al-Junaid, man fataha baba niyatin hasanatin aw man fataha baba niyatin salihatin fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabit taufiq. Barang siapa dari hambaku atau dari umatnya Nabi Muhammad yang membuka satu peluang niat baik saja, satu niat baik saja, maka pasti dibantu oleh Allah untuk dibukakan pintu 70 pintu daripada pintu taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tidak usah belajar yang muluk-muluk dulu kita ini. Belajar niat yang baik. Karena apa? Banyak keluhan, semakin banyak sekarang ada beberapa orang bertanya, bahkan banyak bertanya, semakin banyak dai, semakin banyak ustadz, bahkan banyak orang yang mengaji, orang yang hadir majelis ta'lim, tapi kok akhlaknya makin tidak bagus. Kok bisa? Harusnya kan semakin banyak dai, semakin banyak guru, ustadz yang mengajarkan ilmu agama, apalagi tentang akhlak, harusnya nilai umat ini semakin bagus. Ini karena kurang niat baiknya kita untuk melakukan sesuatu baik, perbuatan tersebut taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maupun nilai muamalah berurusan sosial dengan orang lain. Tapi kalau sudah didasari dengan niat solihah, niat hasanah, insya Allah kita akan dijumpakan oleh Allah dengan jalan yang mudah, jalan yang baik, jalan yang lurus, yang sehingga kita beramal, tentunya insya Allah amalnya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan disia-siakan, khususnya di dalam bulan Muharram ini. Mari yuk kita perbaiki niat kita. Dengan kita masuknya bulan Muharram ini, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi hamba yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebisa mungkin menjauhi larangan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan niat tersebut kita dituntun, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hamba yang saleh, hamba yang selalu dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Shadaqallahu al-'aliyyul 'azim wa balagha rasulul habibul karim wa nahnu 'ala dhalika minasyahidin syakir
الذاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما، واجزي عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته، وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وإياهم ممن يستوجب شفاعته ويرتجي به من الله رحمة. الحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه سالكين لنهج القويم اجعلنا من خيار أمته، واسترنا بذل حرمته، واحشرنا غدا في زمرته، واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرة وحينا متمسكين بطاعته ومحبته، وامث على سنته وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا به يوم يستشفع بالخلائق فترحمها. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم، فأفد علينا ببركته الحساب العز والتكريم، واسكننا بجواره في دار النعيم، ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء كلنا معينا ومسعفا، وبوئنا من الجنة غرفا، وارزقنا بجاه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار، كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله، واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار، واجمع بيننا وبينه في دار القرار، وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإصرار، وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، واختم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.